Bunda, kajian hati. Tenangkan. Kita kasih kesempatannya untuk Bunda di sini yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa sayang? Siapa? Rizka Mulyana. Mbak Rizka, oke. Ditinggal ayah di waktu kecil, meninggal sampai sekarang belum pernah bertemu dengan ayah. 24 tahun hidup tanpa figur ayah kandung, Ustadz. Saya sering lihat orang-orang keluarganya lengkap. Saya juga iri, Ustadz. Setelah ayah wafat, Mbak Rizka tinggal dengan Ibu saya. Dengan Ustadz. ibu. Iya. ibu izin menikah lagi dengan yang lain atau tidak? Menikah, Ustadz, tapi meninggal juga, Ustadz. Ayah sambung juga sambung. meninggal. Iya. Sekarang ibu berarti sendiri. Sendiri, Ustadz. Ibu sering menceritakan sosok ayah kepada Mbak Rizka. Sering juga, Ustadz. Cuman saya juga kangen sama ayah saya. Karena saya belum pernah sama sekali kenal sama almarhum ayah saya. Ibu tidak menyimpan foto ayah. Enggak, Ustadz. Enggak ada satupun foto yang ibu saya simpan, Ustadz. Baru lihat fotonya saat saya kuliah, Ustadz. Saya belum kenal sama almarhum ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya ingin bertanya, Ustadz. Bagaimana menerima takdir kehilangan orang tua dengan ikhlas, Ustadz? Semoga calon saya, Ustadz, diperlakukan saya seperti ayah kandung saya, walaupun saya gak pernah sama sekali ketemu dan dapat figur tentang ayah, Ustadz. Bunda, ada dua hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Satu, tentang belajar menerima takdir. Nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang menentukan adalah Allah. Kita punya usaha, tapi Allah yang punya hasilnya. Kita punya doa, dan Allah yang punya takdirnya. Kita gak bisa milih tentang kehidupan dan kematian. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentang belajar menerima takdir, percayalah dengan satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kita cinta sama ayah kita, iya. Tapi Allah juga cinta sama ayah kita. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang lebih mencintai ayah kita? Kita atau Allah? Allah yang menciptakan ayah kita. Allah yang menghadirkan ayah kita. Allah tidak mungkin mengambil lagi apa yang diciptakannya kecuali itu yang terbaik untuk kita. Maka tentang belajar menerima takdir, satu, ridho saja dulu, menerima saja dulu. Dan husnuzon kepada Allah, bahwa ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Yang kedua, pesan AA,
Untuk yang masih punya ayah, muliakan ayahnya. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kita sebagai anak perempuan harus belajar untuk memuliakan ayah kita. Dan para ayah yang punya anak perempuan, tolong jaga anak perempuanmu dengan kebaikan. Karena tumbuhnya anak perempuan kita tergantung bagaimana hadirnya sosok ayah dalam hidupnya. Kata Nabi, barang siapa seorang ayah yang punya 2 atau lebih anak perempuan, kemudian dia menjaganya dengan baik, mendidiknya, memberikan pakaiannya, menyiapkan makanannya, dia tumbuh dengan baik, maka seorang ayah ini tidak akan tersentuh api neraka. Karena dia mampu menjaga ayahnya dengan penuh kebaikan. Mudah-mudahan pelajaran dari ceritanya Mbak Rizka bisa kita ambil. Mbak Rizka harus kuat. Walaupun belum sempat bertemu dengan ayah, insya Allah ke depan ada sosok laki-laki yang soleh, yang baik, yang akan menjadi pendampingmu, yang insya Allah akan lebih sayang daripada ayahmu, atau setidaknya sayang juga seperti ayahmu. Insya Allah. Doain terus ayahnya ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Bunda, luka hati itu kadang diizinkan oleh Allah dalam hidup kita karena 2 hal alasannya. 1, setiap luka itu adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Dan yang kedua, setiap luka itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Allah tidak mungkin mengizinkan hatimu terluka kecuali Allah ingin hatimu terbuka. Gimana caranya biar hati terbuka? Dekati Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena sesungguhnya yang bisa menyembuhkan luka hati kita siapa? Allah. Yang bisa menolong kita siapa? Allah. Yang bisa melepaskan kesulitan kita siapa? Allah. Dan yang bisa menuntun diri kita lebih baik ke depannya siapa? Allah. Percayalah, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesedihan ada kebahagiaan. Fokus dengan kemudahannya, jangan fokus dengan kesulitannya. Fokus dengan kebahagiaannya, jangan fokus dengan kesedihannya. Fokus dengan kebaikan yang Allah siapkan di dalamnya, bukan dari luka yang pernah hadir bersamanya. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, Engkau tidak mungkin membebankan kami satu ujian yang melebihi batas kemampuan kami. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menentukan sesuatu untuk hidup kami kecuali Engkau menyiapkan kebaikan atas setiap ketentuan yang Engkau takdirkan kepada kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami hikmah atas setiap musibah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, sembuhkan luka hati kami. Tenangkan hati kami. Tunjukkan yang baik itu baik untuk kami. Dan tunjukkan yang buruk itu buruk untuk kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana afriq alaina sabran
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanmu kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Yusuf ayat 86. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hatimu.